shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute rogue wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about a rule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riflan Hamzah, kelas C, semester 1, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil bacaan artikel materi logika berpikir ilmiah. Materi ini saya ambil dari situs Gudang Ilmu. Baik teman-teman, saya masuk pada penjelasan pertama, pengertian logika ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logis yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan nyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut sebagai logike. Filsafat tanpa logika akan gagal menelaah fenomena. Logika akan membangun kepercayaan seseorang. Orang yang berlogika akan semakin mengangkat harga dirinya. Misalnya, logika itu ditetapkan pada keputusan Tuhan. Orang harus sering berargumentasi. Sedangkan menurut Sudarsono, logika memiliki pandangan dalam arti sempit dan luas. Logika dalam arti sempit adalah logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai pangkal pikiran. Jadi, logika ilmu merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran, proses penalaran, dan objek formal logika adalah berpikir penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Kemudian yang berikut masuk pada prinsip-prinsip dasar logika ilmu. Yang pertama, metode pencocokan. Sebab disimpulkan dari adanya kecocokan sumber kejadian, misalnya semua anak yang sakit perut membeli es sirup yang dijual di depan sekolah, maka es sirup itu yang menjadi sakit perut mereka. Kemudian yang kedua, metode membedakan. Sebab disimpulkan dari adanya kelainan dalam peristiwa yang terjadi, misalnya seorang A yang sakit perut mengatakan telah makan sop buntut, nasi, rendang, dan buah dari kaleng. Sedangkan B yang tidak sakit perut mengatakan telah makan sop buntut, nasi, dan rendang. Dari kedua peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa buah kaleng yang menyebabkan sakit perut. Kemudian yang berikut, pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir logis dan empiris. Logis masuk akal, empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dipertanggungjawabkan. Menurut Salam, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Eman Sulaiman berdefinisikan berpikir ilmiah yang merupakan proses pembangunan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Lanjut, yang terakhir yaitu macam-macam metode berpikir ilmiah. Yang pertama, metode analisis, yaitu cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, metode sintetis, yaitu cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga bisa menghasilkan suatu pengertian yang baru.
Kemudian yang ketiga, metode induksi, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, metode dedukasi, yaitu sesuatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Baik teman-teman, itulah pemaparan hasil bacaan artikel materi tentang logika berpikir ilmiah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.